Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Scorpio. Ya, karma apa yang diterima oleh orang yang sudah menyakiti zodiak Scorpio di bulan November 2021. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin request tema, judul, bisa tulis di kolom komentar. Ya, terus yang mau membeli mutiara, terus bed cover, terus apa ya, pasien terapi, terus mau jadi klien tarot reader, bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi. Kalau untuk gorden saya skip dulu karena saya sedang di luar Bandung. Terus yang harus diperhatikan, disclaimer dulu, walaupun saya tarot reader tapi saya tidak menyarankan kalian untuk percaya tarot 100%, ya tetap serahin semuanya sama Allah gitu loh ya. Ini hanya media aja. Setiap video ada tebaran kartu, kita bisa belajar, mungkin saya bisa menginspirasi, mungkin saya bisa membuat pikiran kalian jauh lebih luas, jauh lebih sudut pandang yang berbeda. Terus kesayangnya juga selalu mengingatkan untuk melakukan hal tersebut seperti yang saya utarakan di video. Terus bisa resonate, bisa tidak. Kalau resonate kalian, mungkin energi kalian atau tag gambar ini, jika tidak kalian gak boleh baper. Jangan percaya terlalu 100%. Terus jadiin ini hiburan aja gitu, hiburan tapi ada edukasinya. Ini tuh cuma media aja sebenarnya ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk channel terbaru saya, Panda Bradsat School ya. Di situ isinya tentang anak-anak semua ya. Be smart with Panda, oke. Terus apalagi ya gengs. Ya, terus apa ya, udahlah gitu aja. Kartunya udah di shuffle, udah dipilih juga, karena kita biar nggak bosen aja ya. Oke, kartunya udah di shuffle. Di sini saya mau ngasih tahu bahwasannya karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Scorpio di bulan November itu, dia merasakan tawar momen sama orang lain. Jadi kalau kamu pernah disakiti mengenai uang, mengenai percintaan, kerjaan, karir, dia sudah mendapat balasannya. Oke, paham sampai sini ya. Jadi udah dapat karmanya. Dia kerja keras, dia benar-benar fokus sebagai pengalihan, dan memang dia memilih mana yang harus dipertahankan dan mana yang tidak gitu ya, tidak dibuang. Dia sekarang sudah tersadar, sudah ada juga sih yang terbangun spiritualnya atau awakening spiritual, dan dia jadi orang yang jauh lebih bisa mengerti perasaan orang lain. Beberapa dari orang yang kalian dilingkan Scorpio akan melangsungkan pernikahan ya, dan dia bisa menarik lagi rodanya ke atas karena memang dia sudah belajar. Kalau dia belum belajar, maka rodanya jangan kayak gitu terus gitu loh ya. Sampai dia akhirnya lulus, sampai dia akhirnya tersadar, sampai dia akhirnya tahu bahwasanya apa yang sudah dia lakukan itu adalah tidak baik dan tidak benar. Oke, di sini ada Knight of Wands ya. Dalam mencapai tujuan dia nggak ngoyo lagi, biasa aja, tapi dia diberkahi, tapi dia ada dikasih sama Allah untuk punya energi The Magician. Energi The Magician ini apa yang dia mau dia dapat ya. Terus adanya The Death, kartu transformasi ya, dimana memang kartu transformasi di sini dia berubah menjadi orang yang jauh lebih baik ya. Seperti kupu-kupu ya, dia bermetamorfosis. Terus seperti burung phoenix, dia membakar diri dan akhirnya dia bisa melahirkan phoenix yang baru gitu kan. Dan ada King of Sword, dimana memang dia orangnya jago komunikasi, jadi orang yang jauh lebih komunikatif. Dia tegas tapi juga fleksibel gitu kan. Wow, dia menjalani hari-hari penuh dengan keceriaan ya, dan ya have fun lah ya pokoknya dia harinya sekarang, karena dia sudah menjadi, oh ya, dia juga nggak menyangkal lagi, dia juga nggak nyalain orang lagi, dia juga lebih ke dalam dirinya sendiri gitu loh ya. Jadi benar-benar ya luar biasa aja gitu loh ya. Dan di sini ada The Death, dimana The Death di sini dia tidak lagi berapa ya, dia tidak lagi
bergantung dalam hal keuangan, materi, pasangan, terus apapun yang membuatnya adiktif atau ketagihan ya, dan dia jadi orang yang lebih pengertian sama kemauan orang gitu. Mungkin selama ini dia bersikap maunya ngikutin gue aja, kata gue gitu, termasuk ke kamu ya. Dan di bulan November ini akan ada orang yang menawarkan perasaannya sama dia atau sebaliknya. Makanya di situ ada Four of Wands, ada beberapa dari beberapa dari orang yang kamu di lingkaran Scorpio akan melakukan pernikahan ya. Dalam hal keuangan mungkin kamu pernah dimanfaatin gitu kan, dalam hal karir, dalam hal keuangan, dalam hal percintaan mungkin kamu diprorotin gitu, bisa juga dia sudah dapat karmanya ya, kehidupan perekonomiannya dia benar-benar memprihatinkan, tapi akhirnya membuahkan hasil karena dia sudah tersadar dan dia menarik rodanya ke atas. Dia memiliki kebahagiaan keluarga baik inti maupun besar, dan keuangannya bisa dinikmati oleh keluarga inti maupun keluarga besar ya gitu. Wow, terus di sini ada Ten of Swords. Memang mungkin beberapa dari orang yang kamu di lingkaran Scorpio mungkin pernah berkhianat sama kamu, makanya dia pernah juga mengalami pengkhianatan, tapi hadiahnya juga ya Allah memberikan dia banyak pilihan gitu kan. Tapi di sini seperti pedang bermata dua, bagaimana dia menyikapi pilihan-pilihan ini. Kalau misalkan dia menimbang-nimbang dengan baik, dia dapatnya hasilnya baik. Kalau enggak, dia dapatnya zong. Atau kalau dia hanya PHP-in orang-orang, ya dapatnya zong gitu. Walaupun nggak enak ya, misalkan nolak segala macam. Tapi kalau misalkan dia benar-benar fokus di satu, dia akan dapat gitu loh ya. Terus keterbatasan lingkungan yang ngebuat dia nggak bisa bergerak selama ini, atau dia lebih banyak mengikuti kata lingkungannya, nyinyiran netizen bukan nyinyiran dari keluarga atau aturan dari keluarga, itu dia bisa libas gitu, dia bisa keluar, dia bisa benar-benar memutuskan untuk ini lo mau gue, kalau lo mau ya udah ini jalan hidup gue seneng kok gitu, ibaratnya maaf gue seneng kok gue mau menjalani pilihan-pilihan hidup gue. Dan dia jadi sosok seseorang yang memang tergantung orang memperlakukan dia. Mungkin selama ini orang baik sama dia, dia salah memperlakukan, dia memperlakukannya tidak baik, padahal harusnya kan orang baik atau jahat itu kita perlakukan baik. Cuman sekarang dia lebih ke lo baik gue bisa lebih baik, tapi kalau lo nggak baik ya gue ikutin aturan permainan lo gitu. Jadi untuk lebih menjaga diri dia aja sih gitu loh ya. Oke. Dan di bulan November dia orangnya jadi orang yang jauh lebih komunikatif gitu, ide-ide dia banyak, cemerlang, dan dia bisa mengkomunikasikan hal itu. Oke. Terus kita ke monologi. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Scorpio di bulan November 2020. Oke. Karmanya apa sih? Kuncinya adalah percaya diri, yakin, tapi nggak overconfidence ya. Itu yang membuat dia sukses akhirnya ya, Ten of Pentacles itu ya. Terus ya dia sudah mulai mendekati tujuan-tujuan hidupnya dia gitu kan ya. Dan dia lebih banyak meditasi dan kontemplasi. Dengan meditasi dan kontemplasi ya memang dia lebih bisa mencari jawaban ke dalam gitu. Dia nggak cari lagi jawaban keluar, pokoknya semuanya lebih ke dalam dirinya sendiri. Dan dia berjuang untuk mimpi-mimpinya dia gitu ya. Dia berjuang untuk mimpi-mimpinya dia, dan win-win outcome is forecast, dimana memang win-win solution dapat dia, dalam artian ya dia mungkin pernah ngituin kamu, ngejahatin kamu, nyurangin kamu, dia dibalas sama orang lain, dan sekarang dia dapat buahnya. Jadi benar-benar win-win solution yang dia dapat, dan waktunya dia memang untuk sembuh ya. Ya dia sembuh, dia menyadari, dia tahu, dan dia nggak mau masa depan, dia nggak mau terkungkung di masa lalu. Dan memang dia akhirnya punya siklus romantis percintaan yang baru, yaitu tadi dengan dia sudah menyadari semuanya untuk hal percintaan ya, dan makanya akan ada yang menikah gitu kan, mungkin dengan orang baru dan cinta baru gitu loh ya. Oke, kita ke Romance Angel, kita lihat percintaannya. Jangan di skip ya.
Oke. Oke, karmanya apa sih? Wow, seperti yang tadi saya bilang, akan ada beberapa orang yang menikah di bulan November ya, bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Scorpio, karena dia sudah menyadari itu, dan ya dengan cinta baru dan dengan orang baru, dan dia punya siklus percintaan yang baru. Aminin ya, karena dia sudah sadar akhirnya, dan dia lebih senang bermain. Dengan bermain dia lebih banyak eh dia bisa lebih bahagia, dan kalau bahagia itu bisa lebih banyak menarik hal-hal yang positif. Waktunya yang aman untuk membuka hati ya, benar-benar untuk mulai perasaan terhadap orang lain dan sama-sama punya gairah ya, dan dia lebih bisa memutuskan ya, segera mau sama siapa dan mau bagaimana. Ini sudah bendera merah, pay attention to the red flag, dimana memang lu harus segera memutuskan lu mau kayak gimana, mau baik terus apa mau buruk terus, itu semua terserah lu. Dan ketika memang dia sudah mendapatkan seseorang yang mau dia incar, maka dia melakukan intrik-intrik menggoda ya, supaya orang itu tahu, gitu wajar, nggak apa-apa. Dan memang permasalahan pribadinya dia memang ada di finance and career, tapi dia bisa kok menarik rodanya ke atas, karena dia sudah sadar, dia sudah healing, sudah sembuh ya kan. Kita ke soul journey ya. Oke. Karmanya apa sih? Imagination ya, dia jadi orang yang bisa jauh lebih membayangkan hal-hal yang indah, visualization ya. Jadi dia makanya itu dapat, dan dia tidak lagi menyalahkan orang lain dan tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri, tapi lebih menerima, oh ya udah ini emang udah jalan Allah gitu. Dan dia tahu tujuan hidup dia, dan dia jalankan dengan penuh kebahagiaan dan lebih jujur. Dan karma, ini jujurnya karma, ini karma ya, jadi ya memang dia sudah dapat karma baik sekarang, karena memang setelah sama kamu itu dia melakukan hal yang gak baik, terus setelah lepas dari kamu dia dapat karma yang gak baik, dia sadar, dia belajar, akhirnya dia bisa dapat karma yang baik, adil ya gitu. Oke. Dan failure, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Jadi akhirnya dia mengerti bahwasanya kesalahan adalah peluang dia untuk lebih banyak belajar. Oke. Terus kita ke sexy love. Karmanya apa sih? Find your tribe ya, dia jadi orang yang lebih banyak mendekatkan diri atau berteman dengan orang-orang yang sevibrasi, karena dia mau menjaga vibrasi positifnya dia yang sudah healing, sudah sembuh. Banyak banget dia dapat pujian di bulan November ini, karena dia sudah awakening spiritual, atau dia sudah menyadari, bisa juga kayak gitu ya. Dan dia sudah bisa healing, bisa sembuh dengan memaafkan. Oh ya udah, gue maafin orang yang kemarin, karena memang gue berbuat seperti itu sama yang lalu. Terus udah gitu dia tersadar bahwasanya memaafkan adalah salah satu cara untuk healing gitu ya. Banyak banget dia melakukan pernafasan yang dalam gitu, biar dia bisa jauh lebih tenang, bisa jauh lebih relaksasi. Dan beberapa orang yang berdealing dengan Scorpio ini orangnya sensitif banget ya, dan tapi di bulan November dia bisa lebih cuek, dia bisa lebih membungkus semua itu. Dia juga tersadar bahwa oh ya, gue nggak boleh loh membiarkan orang lain tuh masuk ke dalam kehidupan gue, dan gue juga nggak bisa skip orang lain di kehidupan gue, karena yang terpenting adalah gue memberi kadar sama seseorang gitu. Misalkan oh yang ini nih baik nih, pul-pulan ada di saat gue susah senang gitu kan, sama-sama. Dan oh yang ini nggak baik nih gitu kan, oh udah dia cuma datang manfaatin gue doang, misalkan cuma 10% kayak gitu ya. Memang seperti itu sih harusnya ya gitu ya, walaupun kita disarankan untuk berbuat baik sama semua orang gitu, tapi biar meminimalisir aja sih kerugian, sakit hati dan lain-lain ya gitu. Sekali memang itu harus terjadi ya, memang qadarullah, sudah jalannya Allah ya. Sekarang kita ke yogi ya. Oke, karmanya apa sih?
nggak ada lagi ketakutan. Dia berpikir bahwa oh ya udah, ketakutan cuma ada di dalam diri gue aja kok, cuma ada di kepala gue aja gitu ya. Terus ya, it's never too late for change ya. Dia bertransformasi jadi kupu-kupu yang cantik, jadi burung phoenix yang baru gitu kan. Jadi orang yang jauh lebih baik. Dan a smile is always a little bit like turning on light. Jadi memang benar-benar senyum itu seperti hal kecil yang bisa menerangi ruangan di dalam gelap ya, walaupun kecil tapi dia bisa menerangi. Dan dia jadi orang yang jauh lebih banyak memberi kepada orang lain, kepada dunia, walaupun hal kecil dimulainya ya. Dan memang dia bisa fleksibel mengikuti sebentar turun tripodnya. Dia bisa lebih fleksibel mengikuti jalan hidup kan. Kadang bergelombang, make wave ya, kadang dia itu stuck, kadang goyang ke kiri, goyang ke kanan. Dia buat asik aja hidup ini gitu. Dan memang dia sudah mulai untuk dia sudah menyelesaikan siklus yang lama. Dia sudah siap untuk melakukan banyak hal lagi di kehidupan yang baru, dan dia lebih bangga sama dirinya sendiri sekarang ya. Dan one should make sure that there is always enough room for fluffy in the head and butt. Jadi dia tahu bahwasanya di kepala dan di perut itu selalu ada ruang untuk hal negatif ya, tapi dia ya lebih ibaratnya bumbu-bumbu lah ya gitu. Kalau positif semua juga nggak seru, kalau ada sisi negatif ya bisa buat belajar, bisa buat peringatan dan lain-lain segala macam. Dan dia akhirnya bisa merasakan kebebasan, dimana gue nggak peduli sama omongan orang mau ngomong apa, gue bodo amat gitu ya. Oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Scorpio di bulan November 2021 sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih atas kebaikan kalian. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk channel YouTube saya yang kedua, Panda Bright Side School. Oke, kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.